A Day in My Life. Saya Marsha dan Cindy akan menjelaskan tentang kolonialisme dan imperialisme sebagai tugas remedial sejarah. Tempatnya di lingkungan kelas kami. Langsung saja yuk. Kolonialisme dan imperialisme memiliki arti penjajahan dan penguasaan terhadap suatu daerah dan suatu bangsa oleh bangsa lainnya. Kata kolonial berasal dari bahasa Latin, yaitu kolonia yang artinya tanah pemukiman atau jajahan. Indonesia sejak awal terakhir Masehi dikenal sebagai sumber penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang Eropa sebagai obat, pengawetan makanan, dan bumbu masakan. Oleh karena membelinya dari pedagang perantara, harga rempah-rempah tersebut menjadi mahal. Mahalnya harga rempah-rempah tersebut mendorong orang-orang Eropa untuk mencari rempah-rempah langsung ke daerah sumbernya. Pada awal kedatangannya, bangsa Eropa hanya ingin mendapatkan rempah-rempah langsung dari daerah sumber rempah-rempah. Namun, tujuan tersebut berubah menjadi ingin menguasai Indonesia. Adapun bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, yaitu bangsa Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Lalu, kekuasaan VOC dan menjajah pemerintah Belanda. Tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia adalah berdagang rempah-rempah. Setelah berhasil menemukan daerah penghasilan rempah-rempah dan mendapatkan keuntungan yang besar, Belanda juga berusaha mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Keberhasilan ekspedisi-ekspedisi Belanda tersebut akhirnya mendorong pedagang Belanda yang lain untuk berdagang di Indonesia sehingga terjadi persaingan di antara pedagang-pedagang Belanda. Adapun pengurus VOC pusat terdiri dari 17 orang. Pada masa penjajahan pemerintah Belanda, ada masa pemerintahan Republik Batak, pemerintahan Herman Willem Danles, pemerintahan Jan Willem Jansen. Tujuan dibentuk VOC adalah menghindari persaingan di antara pedagang Belanda sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal, memperkuat posisi Belanda dalam persaingan dengan bangsa Eropa ataupun dengan bangsa Asia lainnya dan membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol atau dalam bidang keuangan. Kolonialisme Inggris di Indonesia. Sejak penandatangan Kapitulis Tuntang, wilayah Indonesia menjadi jajahan East India Company atau H, badan perdagangan Inggris yang berpusat di Kolkata, India, dipimpin oleh Gubernur Jenderal Lord Minto. Untuk wilayah Indonesia, Lord Minto mengangkat Thomas Stanford Raffles sebagai pemegang pemerintah. Sebagai penguasa India, Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Untuk menjalankan pemerintahnya, Raffles berperang pada 3 prinsip berikut. 1. Segala bentuk kerja, lodi, dan menyerahkan wajib dihapus diganti dengan penanaman bebas oleh rakyat. 2. Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. 3. Atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, rakyat penggarap dianggap sebagai nyewa. Selama pemerintahan Raffles mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut: 1. Bidang pemerintahan, 2. Bidang ekonomi, 3. Bidang ilmu pengetahuan. Dominasi pemerintah kolonial Belanda. Salah satu isi konvensi London adalah Indonesia dikembalikan kepada Belanda. Sesuai isi konvensi London tersebut pada tahun 1816 Kepulauan Nusantara kembali dikuasai Belanda. Sejak itulah pemerintah kolonialisme Belanda dimulai. 1. Pemerintah komisaris jenderal, 2. Sistem tanam paksa, 3. Sistem usaha swasta, 4. Sistem politik ekonomi liberal. Dan ada pula tujuan bangsa Eropa menguasai Indonesia antara lain sebagai berikut: 1. Agar dapat menguasai perdagangan rempah-rempah langsung di daerah sumbernya. Cara tersebut dilakukan dengan menerapkan monopoli perdagangan. 2. Menguasai wilayah strategis untuk perdagangan dan basis militer. 3. Mengeruk sebanyak mungkin kekayaan sumber daya alam suatu wilayah. 4. Ikut campur tangan dalam urusan politik suatu wilayah.